Ketua Maki, Boyamin Saiman, mendesak KPK segera memanggil Gubernur Sumut, Bobi Nasution, untuk diperiksa dalam kasus dugaan korupsi proyek jalan 231 miliar rupiah. Jika tak dipanggil dalam 2 pekan, Boyamin mengancam akan menggugat KPK ke pengadilan. Menurutnya, pemeriksaan terhadap Bobi tidak hanya penting secara hukum, tapi juga secara moral dan simbolik untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap KPK. Memanggil Bobi Nasution dan mengembangkan kasus ini. Kalau tidak segera dipanggil dalam waktu 2 minggu, saya gugat pra-peradilan, tegas Boyamin. KPK sebelumnya melakukan OTT terkait proyek pembangunan jalan yang melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, PUPR, Provinsi Sumut serta Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional, PJN, wilayah I Sumut. Hasilnya, 5 orang ditetapkan sebagai tersangka. Rasuli Effendi Siregar, Res Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut dan PPK. Helianto, HL PPK Satker PJN wilayah I Provinsi Sumut. M. Ahirun Effendi Siregar, Kir Direktur Utama PT Dalihan Atolu Group, dengan M. Raihan Dulasmi Pilang, Rei Direktur PT RN. Topan Obaja Putra Ginting, Top Kepala Dinas PUPR Sumut. Yang menarik perhatian adalah nama terakhir. Topan Obaja Putra Ginting baru dilantik sebagai Kadis PUPR Sumut oleh Bobi Nasution pada Februari 2025, dan sebelumnya juga pernah menjabat Sekretaris Daerah, Sekda, Kota Medan saat Bobi menjabat Wali Kota. Boyamin Saiman membeberkan 4 alasan mengapa KPK wajib memeriksa Bobi, minimal sebagai saksi, dalam perkara yang sedang bergulir ini. 1. Demi asas keadilan hukum. Boyamin menyebut bahwa dalam banyak kasus korupsi, jika kepala dinas sudah ditetapkan sebagai tersangka, maka KPK juga akan meminta keterangan dari kepala daerah tempat dinas itu berada. Dalam kasus ini, Kepala Dinas PUPR Sumut adalah bawahan langsung dari Gubernur Bobi Nasution. Ini bukan berarti Bobi bersalah atau terlibat. Tapi sebagai atasan, wajib dimintai keterangan. Itu asas keadilan, jelasnya. Jika Bobi tidak dimintai keterangan, menurut Boyamin, hal itu menunjukkan adanya perlakuan tidak adil dan dapat memunculkan kesan tebang pilih dalam penegakan hukum. 2. Untuk memulihkan citra KPK yang kian tergerus. Dalam beberapa tahun terakhir, lembaga anti korupsi ini disebut mengalami penurunan kepercayaan publik. Jika Bobi, yang juga menantu Presiden Joko Widodo, tidak dipanggil, maka KPK dianggap tunduk terhadap kekuasaan. Survei menunjukkan citra KPK terus menurun. Kalau tidak panggil Bobi, KPK akan makin terpuruk, ujarnya. 3. Ada kedekatan pribadi antara Bobi dan tersangka. Topan Obaja Putra Ginting, salah satu tersangka, bukan orang baru di lingkungan Bobi Nasution. Ia diketahui pernah menjabat sebagai Sekda Kota Medan saat Bobi menjabat Wali Kota. Hubungan profesional yang berlanjut ke jabatan strategis di provinsi menjadi alasan kuat untuk memeriksa Bobi. Topan itu orang dekat Bobi. Dulu Sekda Medan, sekarang Kadis PUPR. Harus didalami lebih lanjut, kata Boyamin. 4. Untuk menelusuri jejak dana dan relasi kekuasaan. Alasan terakhir adalah pengembangan kasus. Boyamin menegaskan pentingnya KPK menggali lebih dalam hubungan antara Topan dan Bobi, serta memastikan apakah ada aliran dana mencurigakan atau penyalahgunaan kekuasaan. Perlu ditelusuri apakah Topan selama ini bergerak sebagai cowbau Bobi. Ada indikasi relasi kekuasaan yang perlu digali, tuturnya. Menurutnya, pengembangan perkara ini tidak hanya menyangkut proyek yang sudah diungkap, tetapi juga proyek lain yang pernah dikerjakan oleh Topan, baik saat di Medan maupun kini di tingkat provinsi. KPK menyebut total nilai proyek dalam 2 klaster tersebut mencapai setidaknya 231,8 miliar rupiah. Rinciannya sebagai berikut. 1. Proyek di Dinas PUPR Provinsi Sumut. Preservasi Jalan SP. Kota Pinang, Gunung Tua, SP. PAL 11 tahun 2023, 56,5 miliar rupiah. Preservasi Jalan tahun 2024, 17,5 miliar rupiah. Rehabilitasi Jalan dan Penanganan Longsor tahun 2025. Preservasi Jalan tahun 2025, nilai belum disebutkan. 2 proyek di Satker PJN Wilayah 1 Sumut. Jalan Sipiongot Batas Labusel, 96 miliar rupiah. Jalan Hutaim Baru Sipiongot, 61,8 miliar rupiah. Kami masih menelusuri proyek-proyek lainnya dan potensi kerugian negara, ujar PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Sabtu, 28 Juni 2025. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.